Oke, kita bertemu di pertemuan ke-14 praktikum PBO multi trading. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari modul multi trading, di mana tujuannya adalah Anda dapat menjelaskan konsep multi trading, lalu kemudian dapat menggunakan library multi trading pada Java untuk membuat program, dan yang ketiga dapat membuat program sendiri multi trading pada latihan akhir praktikum. Teorinya ini tidak dibahas di kelas karena memang kelas berbeda dengan yang di praktikum, namun slide yang ada di kelas akan kami berikan untuk menambah materi tentang multi trading. Kita akan baca, multi trading merupakan kemampuan sistem atau program untuk menjalankan beberapa kegiatan dalam satu program secara bersamaan. Jadi biasanya secara default satu program itu hanya satu kegiatan atau satu jenis kegiatan. Namun dengan kemampuan multi trading, maka satu aplikasi atau satu program dapat melaksanakan beberapa kegiatan sekaligus. Nah, masing-masing kegiatan yang dilaksanakan itu dilaksanakan dalam satu thread. Contoh program multi trading dapat diterapkan atau dapat dilihat pada program-program modern seperti Microsoft Office, misalnya Microsoft Word. Lalu kemudian pada saat Anda mengetik, ya, biasanya Microsoft Word memiliki fitur autocorrect, di mana ketika Anda sedang mengetik maka biasanya ada tanda warna-warni di bawahnya, di bawah kalimat yang kita ketik, kalau kalimat kita itu salah, atau mungkin salah grammar, atau salah kata-kata, dan sebagainya. Yang kedua, mungkin pada saat Anda mengetik, lalu kemudian program bisa juga sambil ngeprint. Misalnya seperti itu. Berarti dalam satu program ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Contoh lain adalah program download misalnya. Program download, dalam satu program download, kita bisa mendownload 5 file sekaligus secara paralel. Berarti dalam satu program kita bisa menjalankan lebih dari satu kegiatan. Di setiap kegiatan, biasanya menggunakan satu thread sendiri. Jadi intinya program dapat berjalan, kegiatannya dapat berjalan secara paralel. Dalam multi trading biasanya memorinya lebih irit atau lebih hemat. Mengapa? Karena satu memori yang dipakai untuk satu program biasanya tetap ukurannya, namun bisa digunakan untuk banyak program kecil-kecil lainnya. Saya akan menjelaskan gambarannya. Jadi dalam satu program utama, begitu ya, ini program utama. Kalau program multi trading itu biasanya akan ada beberapa, ini memori, ini ya, ini ada memori 1, ini memori 2 gitu ya. Lalu kemudian dia bisa menjalankan beberapa kegiatan secara paralel. Ini berarti thread 1, ini thread 2, ini thread 3, ini thread 4. Nah, memorinya dipakai bersamaan ya untuk 4-4-nya gitu ya. Ini juga mungkin ini ada memori lain yang bisa dipakai bersamaan. Nanti ada beberapa bagian yang punya memori pribadi ya, memori pribadi masing-masing. Contohnya adalah status. Misalnya contoh kalau di dalam download ya, ini misalnya program download. Program download ini misalnya ada 4 program ya. 4 program. Nah, yang program pertama ini misalnya baru 80% misalnya. Lalu program kedua misalnya sudah 100%. Nah, ya. Program ketiga baru 20%. Program pertama baru 10%. Nah, status ini, program-program ini itu disimpan. Status itu disimpan dalam memori pribadi. Ya, memori pribadi. Sedangkan keseluruhan program ini dia menggunakan memori utama yang dipakai bersama-sama. Contoh, program downloader memakai 100 MB. Berarti masing-masing ada 4, berarti sekitar 25 MB. Beda dengan
tanpa multithreading. Kalau tanpa multithreading berarti aplikasi downloadernya ada 4, ya kan? Aplikasi downloadernya ada 4. Jadi ini downloader 1, ini downloader 2, ini downloader 3, ini downloader 4. Nah, kalau ada 4 program, berarti ini 100 mega, ini 100 mega, ini 100 mega, ini 100 mega. Jadi totalnya 400 mega. Nah, ini mah besar ya ukurannya. Sedangkan ini memori utamanya tetap 100 mega, masing-masing 25 megaan. Itu adalah ilustrasi multithreading yang sudah pernah dibahas di sistem operasi. Oke, saya kembali ke materi. Nah, kelebihannya tentunya apa? Kelebihan multithreading adalah murah, hemat memori, dapat menjalankan beberapa kegiatan dalam satu aplikasi sehingga menyebabkan peningkatan kinerja, menyebabkan program menjadi lebih responsif, mempercepat eksekusi program. Multithreading dapat dimanfaatkan dan dijadwalkan dalam multithreading kernel sistem operasi. Thread sendiri bersifat lightweight, artinya termasuk ringan ya. Sedangkan proses bersifat lebih berat. Perlu diketahui bahwa proses adalah program yang sedang berada di dalam memori, sedang dieksekusi. Sedangkan thread diartikan sebagai anak atau bagian dari proses. Lalu konteks switch atau perpindahan antar thread lebih murah dan lebih mudah dibandingkan dengan antar proses. Biaya komunikasi antar thread juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya komunikasi antar proses. Namun, multithreading juga memiliki kelemahan. Jika salah satu thread error atau di-block, biasanya thread yang lain dapat terpengaruh. Jadi, satu thread mati atau rusak bisa menyebabkan seluruh program menjadi rusak semuanya. Ya, jadi beda dengan multi programming. Kalau multi programming berarti programnya sendiri-sendiri. Kalau pemrogramannya sendiri-sendiri berarti memorinya sendiri. Kalau ada satu yang error, maka yang error hanya sendirian karena itu multi program. Sedangkan multithreading, threading itu berada di dalam satu program. Sehingga kalau ada satu bagian thread yang error, bisa menyebabkan seluruh program menjadi error. Ya, kecuali threadnya ternyata bisa kembali normal. Nah, thread sendiri memiliki beberapa state atau dasar atau level-level atau bagian-bagian yang bisa ada di dalam sebuah thread. Yang pertama adalah state new. State new adalah suatu keadaan saat thread dibuat objeknya di memori. Sedangkan yang kedua thread runnable, saat threadnya berjalan. Thread block, yaitu saat thread dihentikan. Dihentikan itu oleh sesuatu, entah oleh sistem operasi, entah oleh user, dan sebagainya. Lalu waiting, yaitu suatu thread sedang menunggu sesuatu. Menunggu ini ada batasnya, sehingga disebut dengan time waiting. Kalau menunggunya tanpa batas, berarti disebut dengan waiting saja. Lalu terminate itu kalau program threadnya sudah selesai. Nah, contoh thread waiting itu apa? Misalnya pada saat program kita sedang menunggu sesuatu input dari pengguna. Misalnya contohnya aplikasi multimedia player. Ternyata dia harus menunggu CD-nya atau DVD-nya dimasukkan ke dalam aplikasinya. Maka dia akan menunggunya pastinya ada batasan waktu yang disebut dengan time waiting. Oke, gambar multithreading siklusnya ada sebagai berikut. Jadi suatu state mulai dari new pertama kali. Lalu dilakukan pada saat apa? Saat kita menjalankan metode di dalam Java yang namanya start. Lalu kemudian ketika metode start dijalankan, maka thread tersebut akan beralih dari new menjadi runnable. Artinya sedang running. Lalu kemudian kalau runningnya selesai dan berakhir dengan baik, maka dia akan terminate. Kalau runningnya itu ternyata menunggu itu bisa juga mengantri antrian, maka dia akan schedule to run. Schedule to run itu berarti time waiting ya. Lalu kalau sudah dia akan jalan lagi kalau sudah dapat jatah. Tapi bisa juga non runnable. Runnable itu artinya ketika sudah jalan tiba-tiba diblok ya, diblok ya. Nah, ini contohnya diblok. Diblok itu bisa karena diperintahkan diblok, misalnya disuruh wait, disuruh sleep, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari ini semua melalui pemrograman Java. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat mendukung multithreading. Ya, kelas thread merupakan kelas
turunan dari kelas objek. Kelas objek sendiri memiliki metode notify, notify all, dan wait. Sedangkan kelas thread karena dia keturunan dari objek, otomatis dia punya metode-metode notify, notify all, dan wait. Sedangkan kelas thread menyediakan metode lain yaitu sleep dan yield. Ya, metode-metode ini akan sering digunakan dalam pengelolaan aplikasi berbasis thread. Terdapat dua cara utama membuat thread di dalam Java. Ini perlu Anda perhatikan. Terdapat dua cara utama untuk membuat thread di dalam Java. Yang pertama adalah mengimplementasikan interface runnable. Implements ya, perhatikan kata kuncinya implements. Interface runnable berarti dia berupa interface yang namanya runnable, ada di Java lang runnable, sehingga tidak perlu import apapun. Interface runnable sendiri hanya sebuah interface yang memiliki satu metode, yaitu metode run. Ya, jadi karena Anda mengimplementasikan interface runnable, maka harus mengimplementasikan metode run. Yang kedua, menurunkan atau extend. Bedakan, ini implements yang ke bawah extend. Extend dari kelas thread yang ada di Java lang thread, jadi tidak perlu import sama sekali. Kelas thread sendiri memiliki metode run, jadi dia sudah berupa kelas ya, yang harus di-override. Ya, di-override oleh kelas turunannya untuk bisa menjalankan thread kita. Yang pertama, kita akan menggunakan interface runnable. Pada pendekatan ini, kita harus membuat sebuah kelas yang mengimplementasikan interface runnable menggunakan kata kunci implements. Ya, perhatikan ada implements. Kemudian dibuat instansiasi sebuah objek dari kelas itu. Kita perlu mengoverride metode run, jelas ya, karena kita mengimplement, otomatis pasti metode run-nya harus diimplementasikan. Satu-satunya metode yang harus diimplementasikan. Metode run mendukung logika dari thread kita. Jadi, diibaratkan metode run ini adalah sebuah metode yang dijalankan saat thread-nya itu berjalan. Ya, jadi saat thread-nya itu Anda ingin runnable kan, atau Anda pengen dalam state runnable, berarti apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mengisi metode run. Anda mau ngapain di dalam threading-nya itu? Misalnya threading-nya adalah menghitung sesuatu supaya hitungannya bisa jalan paralel. Atau threading-nya itu pada saat multi-thread-nya itu pengen jalan download, maka ketika buat thread yang baru, maka dia akan bisa mendownload, misalnya seperti itu. Nah, prosedur pembuatan thread berdasarkan pendekatan interface runnable adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus punya sebuah kelas yang mengimplementasikan interface runnable, di mana Anda harus menyediakan metode run yang akan dieksekusi. Objek dari kelas ini merupakan objek runnable. Yang kedua, objek dari kelas thread dibuat dengan melewatkan objek runnable sebagai argumen. Jadi, di dalam interface runnable ini kita harus membuat kelas objek dari kelas thread. Lalu kemudian kita harus melewatkan, membypasskan atau mengirimkan objek runnable yang sudah kita buat tadi sebagai argumen ke konstruktor kelas thread. Objek thread sekarang mempunyai sebuah objek runnable yang mengimplementasikan metode run. Lalu kemudian yang ketiga adalah metode start dijalankan dari objek thread yang sudah Anda buat sebelumnya. Thread berakhir ketika metode run berakhir, baik dengan penyelesaian normal maupun melempar eksepsi. Misalnya exception karena sesuatu. Ya. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, yang pertama di dalam menggunakan runnable, ya, berarti Anda harus punya ini interface runnable, ya, berarti Anda harus implement, ya, dari Anda ada sebuah kelas ya, kelas X misalnya. Nah, di dalam kelas X ini Anda harus punya thread. Ya, sudah Anda harus punya kelas thread, lalu kemudian Anda harus mengirimkan parameter run-nya ini ya, metode run-nya itu Anda harus tulis dengan isi kode. Lalu kemudian Anda lemparkan itu ke dalam parameter thread-nya. Kelas X itu kita melemparkan, lalu kemudian kita start.
Ini yang pertama. Jadi interface runnable cukup panjang ya, panjang langkahnya. Oke, ada sekitar 3. Lalu yang kedua adalah dengan langsung menggunakan kelas thread. Prosedur pembuatan thread melalui pendekatan penurunan kelas thread adalah pertama Anda tinggal membuat kelas turunan dari kelas thread, lalu mengoverride method run, selesai. Ya, jadi cuma tinggal mengoverride method run. Lalu kemudian subclass ini dapat memanggil konstruktor kelas thread secara eksplisit dengan memanggil metode super. Kalau Anda tidak membutuhkan memanggil metode atasnya atau metode induknya, tidak perlu pakai super. Lalu yang ketiga, jalankan dengan metode start. Berarti dari hal ini kita dapat menyimpulkan ya, ada 2 alasan mengapa kita mengimplementasikan interface runnable bukan mengextend class thread. Menurunkan kelas thread berarti bahwa subclass tidak dapat diturunkan menjadi kelas lain lagi. Sedangkan suatu kelas yang mengimplementasikan interface runnable memiliki opsi lain. Jadi kalau Anda cuma mau menggunakan kelas thread biasa, maka tidak bisa diturunkan menjadi kelas lain lagi. Ya. Jadi kalau Anda pengen lebih umum, lebih luas, maka Anda bisa menggunakan implement runnable. Suatu kelas mungkin hanya diinginkan runnable, karena itu menurunkan thread secara penuh merupakan pemborosan, karena dia cuma pengen runnable-nya saja. Jadi ada alasan mengapa Anda menggunakan implement runnable. Namun secara programming lebih mudah yang cuma meng-extend thread saja. Oke. Kelas thread memiliki metode-metode sebagai berikut. Yang pertama adalah active count untuk mengetahui jumlah thread yang sedang jalan sekarang. Lalu get name untuk mengetahui nama thread, ya. Lalu get priority untuk mengambil prioritas thread-nya, ya. Prioritas thread bisa dipelajari di sistem operasi. Yang kecil itu biasanya thread-nya adalah penting, ya. Lalu kemudian interrupt itu untuk menginterupsi thread. Lalu is interrupt, apakah sedang diinterupsi atau tidak. Lalu ngeset prioritas, lalu ngeset name untuk mengetahui nama thread-nya. Oke, terus kemudian metode run, ini metode utama ya yang harus dieksekusi saat thread berjalan. Lalu metode start. Jadi metode start ini tidak ada codingnya, kita cuma tinggal panggil, yaitu ketika kita mau menjalankan thread-nya. Run itu harus diisi coding untuk thread-nya, sedangkan start tidak perlu diisi coding, hanya dipakai untuk mengeksekusi thread. Jadi saya akan gambar lagi, kalau yang menggunakan kelas thread, ya ini kalau pakai kelas thread, ya berarti Anda harus extend ya, extend. Berarti Anda punya kelas Y, extend, thread. Nah, sedangkan kalau ini implement runnable. Bedanya di situ. Lalu kemudian ketika sudah extend thread, berarti Anda tinggal panggil metode run saja. Sudah. Lalu start. Oke. Seperti itu. Jadi perbedaannya jauh lebih simple yang extend thread. Oke, kita akan mulai dengan praktikum. Saya menggunakan 4 contoh untuk praktikum. Yang pertama adalah contoh program yang menggunakan interface runnable. Kita langsung saja ke programnya ya. Saya sudah mempersiapkan. Ini yang menggunakan interface runnable ya. Dia implements runnable. Karena dia implements runnable, otomatis harus mengimplementasikan metode run. Ini ya, harus ya, ini wajib. Lalu kemudian saya buat konstruktor ya. Konstruktornya memiliki nama thread, oke. Terus karena yang punya nama thread itu bukan kelas runnable, bukan kelas kita ya. Implement runnable ini bukan thread ya, otomatis dia nggak punya nama. Maka kita harus punya variabel kelas yang namanya, misalnya kita punya runner tipenya thread ya, Jadi ini tipenya kelas thread. Terus kemudian saya punya variabel private namanya data. Nilainya pertama 0. Langkah-langkahnya yang pertama buat thread baru. Berarti Anda harus membuat new thread ya.
Nah, new thread yang mau dimasukkan apa? Thread itu kan berarti sebuah thread baru. Yang dimasukkan adalah this. This itu berarti kelas yang kita miliki. Ya, kelas yang kita miliki dimasukkan, lalu dikasih nama. Dikasih nama sesuai dengan nama yang kita inginkan. Lalu setelah itu, runner itu kan ini ya, variabel private-nya ya. Berarti Anda bisa tambahkan di sini this. Oke. Lalu kemudian kita tampilkan namanya. Kita tampilkan namanya nanti. Lalu untuk memulai kita harus menggunakan method start. Nah, ketika method start ini dipanggil, apa yang sebenarnya dilakukan? Dia akan menjalankan method run ya. Jadi method start ini sebenarnya membungkus method run. Nah, di dalam method run saya cuma mau mengincrement data. Jadi saya punya data ini 0, lalu saya tambah 1. Tambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai 5 kali. Oke, terus ditampilkan per satu kali nambah saya tampilkan. Lalu kemudian di akhir saya punya variabel, punya metode untuk mengambil nilai akhir data saya berapa. Harusnya kan kalau dijalankan ya harusnya 5 ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian di dalam metode utama saya memiliki kelas contoh satu runnable ini. Lalu saya namai contoh satu. Lalu kemudian saya jalankan ya data awal C1 get data. Berarti kan pertama kali belum ngapa-ngapain ya kan. Belum di start apapun ya. Ini saya baca datanya. Pertama 0 mestinya karena kan pertama kali kan. Padahal apakah ini sudah jalan? Pertanyaan saya adalah apakah ini thread-nya sudah jalan? Sudah. Kenapa? Karena begitu Anda buat apa ini konstruktor, ini kan konstruktornya ya, dia langsung start ya. Perhatikan ini langsung start. Jadi sebenarnya saat saya menjalankan ini sudah start. Namun karena baru pertama kali, maka langsung ditampilin nilainya masih 0. Terus saya menggunakan thread sleep 500. Ini artinya setengah detik. Karena 1000 itu sama dengan 1 detik. Berarti ketika saya sleep, saya tidurkan setengah detik, program saya itu nunggu setengah detik. Nah, program nunggu setengah detik tujuannya apa? Karena ini mau menjalankan 5 kali. 5 kali kita nggak tahu berapa lama, sehingga kita coba kira-kira setengah detik. Lalu setelah itu baru ditampilkan data akhirnya berapa. Coba ya kita jalankan. Harusnya hasilnya adalah 5 ya. Nah, data akhir 5 nih. 1, 2, 3. Data pertamanya 0, ya kan? Pertama kali 0 nih. Pertama kali 0. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Data akhir 5. Sekarang kita coba utak-atik ya. Ini thread-nya saya nggak mau sleep. Jadi saya biarkan saja. Langsung ditampilkan data akhirnya. Padahal sudah jalan di sini. Oke, saya jalankan. Thread. Hasilnya adalah data akhir 0 juga. Loh, kok bisa ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Padahal programnya sudah selesai seolah-olah ya. Ini lihat, ini sudah selesai, sudah ditampilkan data akhirnya, tapi masih muncul 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena sebenarnya C1 ini multithreading. Multithreading itu berarti program berjalan paralel. Program berjalan paralel, artinya ini ada main. Main ini bisa dianggap sebagai program utama, program induk. Lalu kemudian di dalam program induk dia melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Mengincrement 5 kali ya. Program utamanya dia nampilin 2 baris, data awal sama data akhir. Secara programming kalau gantian, ya kan? Kalau gantian harusnya sudah selesai data awal, data akhir. Berarti sudah tidak ada kegiatan apapun. Seharusnya tidak akan keluar lagi baris-baris di bawahnya ini. Betul kan? Karena sudah selesai. Namun kenapa keluar? Karena memang thread itu seolah-olah terpisah. Multithreading berarti dalam satu program bisa melakukan banyak kegiatan. Kita cuma membuat satu kegiatan yaitu C1 ya. Nah, kenapa saya harus menunggu sampai 500 milisecond? Karena saya berharap bahwa saya menunggu hasil akhirnya. Hasil akhir dari program saya ini increment 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti kira-kira setengah detik lagi selesai, baru ditampilkan. Jadi tujuannya itu. Ya. Sekarang kalau kita mau menjalankan lagi, kita bisa buat lagi ya. Contoh satu runnable C2 misalnya new contoh satu runnable ini namanya contoh 2 misalnya. Terus kemudian ini data awal 2 ya. C2.getData.
terus kemudian thread.sleep lagi ya, thread.sleep. Milih detik ya, misalnya 500 lagi. Oke, terus kemudian kita tampilkan lagi yang berikutnya, data awal yang kedua. Jadi kita punya dua thread. Ini data akhir ya. Oke, kita jalankan. Nah, data awal pertama 0, jalan sampai 5, data akhirnya 5. Lalu kemudian contoh 2 ya, contoh 2-nya saya jalankan, lalu data awal 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, data akhir 5. Sama ya. Nah, seperti itu. Sekarang kalau ini saya tidak sleep, ya, ini juga saya tidak sleep. Kita lihat jalannya. Nah, semuanya ditaruh di awal semua. Ini ya, thread sampai baru 2, lalu muncul ini. Ini jadi tidak teratur. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka berjalan paralel. Kata kuncinya adalah multi-threading. Itu programnya, satu program bisa menjalankan banyak kegiatan dan mereka berjalan paralel. Seolah-olah terpisah. Ya, jadi ini bisa baru 2, terus sudah muncul gitu ya. Kita nggak ngerti sampai berapa. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini ternyata, nah, ini contohnya malah belum sampai nampilin 2, sudah muncul ya. Nah, ini saya jalankan lagi. Nah, ini juga sama ya, tidak perlu sampai 2 muncul. Nah, ini juga ya. Jadi beda-beda ya. Jadi beda-beda terus. Kita bisa dibilang beda-beda terus. Nah, ini data akhir contoh 2, lalu 4, 5. Nah, beda-beda terus ya. Jadi tergantung kondisi komputer saat itu. Tapi Anda tahu di sini dengan menggunakan implement runnable, langkahnya ada cukup banyak, 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu pendekatan yang lain adalah kita menggunakan langsung menggunakan class thread. Jadi kita tidak perlu implement runnable, tapi langsung extend thread. Ya, langsung extend thread. Saya akan perlihatkan contoh 2. Jadi di sini bedanya dengan yang pertama tadi adalah contoh 2 ini langsung extend thread. Jadi tidak implement runnable, sudah langsung extend thread. Berarti dia kelas ini merupakan thread sendiri. Kelas ini adalah kelas ini yang kita miliki ini ternyata merupakan merupakan keturunan dari thread. Berarti dirinya sendiri adalah thread ya. Lalu kita punya variabel data seperti yang tadi. Lalu kemudian kita punya konstruktor. Konstruktornya ini berarti kita masukkan nama ya. Kita masukkan nama. Coba kita kalau kita pakai variabel this.set nama ada set name ya. Nah, ini thread name. Nah, ini juga bisa ya. Lalu kemudian ditampilkan. Ini berarti this.getName. Oke, kenapa bisa this? Kenapa this ya? This itu menggambarkan contoh 2. Mengapa this punya metode setName? Karena dia adalah extend dari thread. Berarti dia juga punya metode untuk memberi nama dirinya sendiri. Lalu ditampilkan namanya. Lalu kemudian hanya satu langkah saja, langsung saja dijalankan. Tidak perlu dikonversi dulu ke thread karena dia sudah thread ya. Jadi ini tidak perlu dikonversi ke thread, dia sendiri sudah thread, langsung start. Lalu kemudian di dalam void run sama dengan yang tadi sebelumnya. Lalu kemudian ini get datanya juga sama. Lalu saya punya di dalam main saya punya 2 contoh ya. Contoh pertamanya langsung ini get data ya, data awal, data akhir, data awal, data akhir sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini kita langsung extend thread, tidak menggunakan implement runnable. Kita jalankan, hasilnya harusnya sama ya. Nah, ini sebentar saya clear dulu. Oke, kita jalankan. Nah, ini yang pertama contoh 2 0 1 2 3 4 5 sampai dengan 5, contoh 3 0 1 2 3 4 sampai 5. Saya jalankan hal lagi, coba. Contoh 2, contoh 3 sama ya. Nah, jadi ini selalu jalan 1 2 3 4 5. Sekarang thread-nya saya tutup, sleep-nya ini dia akan kacau atau artinya tidak berurutan lagi.
Nah, ini contohnya. Contoh 2-nya muncul, terus kemudian contoh 3-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi yang caranya lain mungkin? Kita akan lihat hasilnya. Nih ya, contoh 2, contoh 3, 1 dulu, dan sebagainya. Jadi, memang beda-beda ya. Nanti silakan Anda bisa coba di rumah. Jadi ini memang beda-beda kalau tidak menggunakan thread slip. Karena mereka itu paralel. Mereka jalan sendiri-sendiri. Ya, seselesainya mereka. Nah, nanti akan ada cara bagaimana caranya supaya tidak sendiri-sendiri, tidak berebutan. Ini kan seolah-olah berebutan ya. Terserah yang menang kita nggak tahu gitu. Seolah-olah kita tidak bisa mengontrol itu. Lalu kemudian contoh 3 ya, contoh 3 ini menggunakan thread ini adalah model yang berbeda ya. Contoh 3 yang menggunakan thread kita akan lihat. Nah, di sini saya punya contoh 3 yang extend thread, berarti dirinya sendiri adalah thread ya, subclass dari thread. Lalu saya punya nama, saya punya delay. Jadi delaynya sekarang dimainkan. Delay itu artinya ditidurkan berapa lama, ditunda berapa lama. Lalu saya masukkan namanya N, lalu kemudian delaynya D ya. Lalu kemudian saya masukkan nama dari threadnya ya. Ini berarti nama dari threadnya this.setName sama dengan N. Oke. Terus ini Anda mau kasih .getName. Oke ya. Jadi ini sebenarnya nggak harus dinamai ya, nggak masalah ya, kita hapus. Ini juga tidak perlu, langsung saja kita kasih nama di threadnya. Oke, nah yang menarik di sini adalah pada saat run, saya jalankan 1-20, saya loop 1-20, lalu kemudian saya tampilkan nama threadnya, ya nama threadnya, plus I, berarti I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20. Lalu pada saat saya menampilkan tulisan 1, 2, 3, 4, sampai 20, saya sleep, saya tidurkan. Jadi nampilinnya pelan-pelan. 1 ditunda, 2 ditunda, 3 ditunda. Nah, tundanya kita nggak tahu berapa, nanti tergantung inputan dari user. Ya. Nah, lalu dengan thread yang sama, ini contoh 3 ini, lalu saya jalankan, kita buat dua objek. Objek pertama, objek kedua, dia itu namanya yang pertama 1, yang namanya 2, lalu kemudian yang pertama di delay 100 milisecond, yang kedua di delay 100 milisecond. Berarti sama-sama 100. Mari kita jalankan ini. Jadi mereka di start sendiri-sendiri, paralel, kita akan jalankan, hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat hasilnya ya. 1, dia jalan. 2, jalan ya. 1, 2, 2, 1. Nah, ini kan kacau nih. Urutannya tidak sama lagi. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Padahal secara delay-nya sama ya. Delay-nya itu 100 milisecond. Berarti kan sebenarnya kan kalau mau diparalel benar gitu ya, mau diparalel jalan benar-benar, harusnya kan sama. Step-nya sama, waktunya sama, segala sesuatu. Tapi ternyata tidak urut. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Beda-beda terus ya. Ini sengaja saya kasih nama ya, karena kalau nggak dikasih nama, kita nggak tahu itu dari mana ya. Kalau ini dijalankan lagi, itu hasilnya akan berbeda lagi. Oke, ini hasilnya akan berbeda lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kebetulan nih, 1, 2, 1, 2 terus ya. Nah, 1, 2. Kita jalankan lagi. 2-1, 2-1, 1-2. Nah, nggak mesti. Ya, artinya memang mereka itu independen, jalannya sendiri-sendiri bisa dibilang. Jadi kita punya dua thread, dia berjalan sendiri-sendiri, yang satu namanya 1, yang kedua namanya 2, dan waktunya bersama ya, delaynya. Sekarang kalau saya buat yang ke 1 lebih lama, jadi yang ke 1 lebih lambat. Mari kita jalankan. Lihat hasilnya. Karena ini lebih lambat, maka hasilnya jauh lebih lambat. 1, 2, 2. Jadi 1 kali 1, ini sama saja 2 kali 2. Betul kan ya? Jadi dalam waktu 200 milisecond bisa jalanin 2 kali 2-nya. Lalu ternyata berikutnya 1 lagi 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Sampai akhir. Tapi ternyata tidak. Ya kan? 1, 2, 2 ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah,
Ini kita bisa lihat ternyata memang benar bahwa 1 itu lebih lambat daripada 2. Karena dalam 1 kali 1 dia bisa menjalankan 2 kali 2. Ya kan? Jadi 1 itu lebih lambat karena 200 milisecond. Sedangkan 2-nya 100 milisecond. Nah, ini contoh multithreading yang berjalan secara paralel ya, di delay yang berbeda-beda. Bisa dibilang begitu. Nah, nanti untuk hasil outputnya dan programnya bisa Anda lihat di materi ya, ini berbeda-beda tampilannya. Lalu yang terakhir, ini adalah untuk mensinkronisasi thread. Jadi Anda bisa lihat, kalau ada 2 thread berjalan paralel, anggaplah mereka memang independen, itu tidak masalah ya. Tapi coba bayangkan ada sebuah variabel misalnya, ada sebuah kelas global, kelas yang dipakai bersama-sama, ya, kelas itu bersifat global, lalu kemudian digunakan oleh lebih dari satu kelas. Saya akan gambarkan. Jadi bisa dibilang, ya, saya punya sebuah kelas, ya, sebuah kelas, ini kelas ya, kelas X gitu. Lalu kemudian kelas ini punya variabel, ya, variabelnya itu adalah data, datanya nilainya pertama 0. Lalu kemudian ternyata kelas ini diakses oleh 2 kelas lain. Ini kelas A dan ini kelas B. Bisa juga dengan kelas C ya. Kita sengaja beda-beda gitu. Nah, kelas A ini melakukan increment. Ya, kelas D melakukan decrement. Kelas B melakukan increment. Nah, ini. Terus misalnya ini decrement juga. Nah, kalau yang lain cuma satu-satu, ini 2. Nah, anggap kita jalankan paralel. Ini ingat paralel ya. Berarti ini kan sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, ini jalan sendiri-sendiri gitu. Lalu mengakses variabel data yang sama di increment. Berarti kalau memang benar, kan berarti ini 1 ya. Lalu di decrement 0 gitu kan. Lalu di increment lagi 1, di decrement 0 gitu kan. Kalau urut, permasalahannya kan tidak urut karena paralel ya. Nah, ini berbahaya ya kan? Karena harusnya data seperti ini kan, data seperti ini kan harusnya apa ya, bisa dibilang harusnya kan karena diakses bersama-sama, ini kan berarti berbahaya. Data variabel global yang diakses bersama-sama, harusnya masing-masing ini harus bisa diketahui apa namanya, sinkronisasinya. Jadi A dan B dan C ini harus sinkron ya kan, supaya aman. Contoh misalnya Anda bisa dapatkan eh, di dunia nyata, misalnya pada saat Anda mengantri di counter antrian, misalnya di bank. Kalau Anda mau di bank, ya kan, di situ kan counter antriannya banyak ya. Ini counter antrian, nih, bisa dibilang ini counter antrian, counter. Lalu kemudian ini orang-orang ya, duduk ya untuk menunggu antrian. Lalu kemudian di sini ada nomor antrian. C1, ini misalnya C1, C2, C3, C4. Nah, kalau yang mencet ini tab gitu, maka C1 datang ya kan, C1. Kalau nanti sudah selesai, ini sudah selesai, berarti kan C2 gitu. Nah, ini kan harus sinkron ya. Nggak mungkin ini variabel 1 tapi ngaco gitu. Itu tidak mungkin, sehingga harus sinkron. Nah, di dalam memprogram multithreading ada berbahaya, ada bahayanya. Minus ya. Minus ini di ketika tidak sinkron. Kalau tidak sinkron bahaya ya kan? Karena datanya itu data yang dipakai bersama-sama lalu kemudian hendak dilakukan pengubahan data secara bersama-sama juga sehingga dapat menyebabkan terjadinya data tidak sinkron. Nah, di Java kita akan mencoba praktikum untuk mensinkronkan itu. Nah, sinkronisasi menggunakan keyword synchronize. Sinkronisasi berarti menggunakan metode synchronize. Keyword tersebut dapat digunakan pada level method atau pada level block. Level method itu berarti ditaruh di dalam metodenya. Sedangkan level block berarti ditaruh di suatu blok tertentu. Jadi tidak seluruh metode Anda lakukan sinkronisasi. Synchronize membuat suatu metode bersifat locking atau dengan kata lain tidak bisa berebutan, tidak bisa diserobot oleh thread lain ketika sedang dieksekusi. Nah, di dalam Java ada beberapa kelas-kelas yang sifatnya thread safe, ada yang sifatnya non-thread safe. Thread safe itu artinya jika ada perlombaan multithreading dan terjadi pengaksesan terhadap kelas itu karena dia thread safe, maka pasti akan aman, tidak mungkin berebutan.
tapi ada yang non-thread safe. Berarti kelas itu memang tidak aman. Ketika terjadi multi-threading, kelas itu bisa diakses secara paralel dan tidak sinkron, tidak bisa disinkronkan. Contoh, kita akan melihat sebuah program yang saya siapkan, contoh 4. Contoh 4 ya, ini ya. Di contoh 4 ini saya memiliki sedikit agak rumit ya. Yang pertama, saya punya kelas data ya. Kelas data. Kelas data ini ya bisa diibaratkan seperti ini. Ini data ya. Ini kelas data, suatu kelas yang isinya data. Data pertama kali diinisialisasi dengan 0. Lalu kemudian saya punya metode increment, lalu kemudian saya punya metode decrement. Increment berarti menambah data, ya kan? Cuma menambah data nih ya, plus plus. Lalu decrement berarti mengurangi data, min min. Lalu kemudian saya menunda sleep sebanyak 100 milisecond selama penambahan. Jadi saya waktu nambah, saya langsung tunda dulu gitu ya, sebentar. Lalu yang ini juga sama, decrementnya juga saya tunda supaya bisa ditampilkan secara pelan-pelan. Lalu saya punya metode get data itu untuk menampilkan hasil akhir dari data itu. Lalu saya punya 2 thread. Yang pertama my thread, ini kelas yang pertama. Yang kedua namanya threadku. Oke, ini my thread dan threadku. My thread extend thread, berarti dia sendiri adalah thread ya. Dia punya private data yang tipenya data. Jadi saya punya variabel D yang tipenya adalah kelas ini. Jadi kelas ini dipakai oleh 2 thread. Anda lihat, thread yang kedua juga punya data ya. Jadi thread pertama dia punya data, thread kedua juga punya data. Berarti data itu adalah merupakan variabel global, bisa diibaratkan seperti itu, yang diakses dari 2 kelas ya. Nah, terus kemudian di dalam konstruktor myThread saya tinggal masukkan datanya ya. Saya masukkan data dari luar, lalu kemudian saya set ke sini. Lalu di dalam public void run saya increment. Jadi di dalam myThread dia itu mengincrement 5 kali. Menambahkan 5 kali. Sedangkan di dalam threadku dia itu menurunkan sebanyak 3 kali. Jadi bisa diibaratkan kalau dia itu dijalankan secara gantian. Pertama 0 itu ditambahkan 5 kali berarti jadi 5. Lalu dikurangi 3 kali jadi 2 ya. Terakhir nilainya adalah 2. Oke. Terus itu kalau sinkron. Sinkron itu artinya saya menggunakan metode synchronize ya. Ini synchronize nih. Ya, pakai synchronize di level metode. Lalu kemudian saya akan buat sebuah data ya, data baru. Lalu kemudian saya buat my thread, saya juga buat threadku ya kan. My thread ini saya isikan data. Demikian juga dengan threadku, saya isikan data. Lalu M di start, berarti my thread di start dan threadku juga di start. Dua-duanya jalan, ya kan? Dua-duanya jalan. Lalu kemudian di sini ini saya tutup dulu biar nanti jelas ya. Bentar. Saya jalankan 2 thread itu, lalu kemudian saya tampilkan berapa datanya M, berapa datanya T. Kita jalankan thread. Nah, di sini Anda lihat karena tidak disinkronkan ya, artinya tidak menunggu, kan ini kita nggak bisa menunggu gitu ya, bisa dibilang kita tidak bisa menunggu. Berarti M itu pertama 0 karena dia pertama kali langsung ditampilkan, lalu dia 1, lalu T-nya sudah 1 ya, benar ya, karena kan ini sudah jalan nih increment-nya, lalu T-nya baru muncul, berarti T-nya 1. Terus sampai akhir, jalan 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2. Nah ini berarti sinkron ya. Begitu saya jalankan sinkronize-nya, saya tutup. Ya, saya tutup, ini juga saya tutup. Saya jalankan, ini kita jalankan. Oke, set. Nah, Anda bisa lihat ternyata tidak sinkron ya. Yang satu ini 1, yang bawah 0, tapi ternyata M-nya 0, T-nya 0. Ini tidak sinkron nih. Jadi nggak jelas nih ya. Kita jalankan lagi. Nah, jadi 3 ya, tidak jelas ya hasilnya. Jadi harusnya kan tidak seperti itu karena tidak sinkron. Jadi harusnya kan jelas terakhir 2 ya. Nah, ini kebetulan cukup bagus. Lalu kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini. Padahal di sini sudah 0, ini malah jadi 0 ya. Karena membaca data yang salah kan? Karena tidak sinkron. Ini hasilnya kebetulan terakhir 2. Lalu kemudian kita jalankan lagi. Ini kebetulan terakhir 2. Kita jalankan lagi kebetulan 2. Kita jalankan lagi. Oh, ini terus 2 ini kebetulan ya.
Ini kebetulan ini ada -1. Nah, ini berbeda-beda ya, karena tidak sinkron. Lalu coba kita tunggu sampai prosesnya sudah selesai. Kita tunggu prosesnya sudah selesai, tapi tetap tidak kita sinkronkan. T-join ini adalah menunggu semua thread selesai. Jadi kita tunggu join. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya 2 ya. Ini juga kita jalankan. Hasilnya juga 2. Kita jalankan, hasilnya 2. Ini padahal tidak sinkron ya. Coba kita buang joinnya. Kita cuma thread saja, menunggu waktu. Thread.sleep 1000 misalnya. Kita tunggu 1 detik. Oke, tetap ya, sudah terakhir 2. Nah, terakhir 2. Oke, terakhir 2. Oke, terakhir 2. Walaupun hasilnya beda-beda ya. Terakhir 2. Oke, sekarang kita kembalikan ini jadi synchronize. Ini juga sama. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa sekarang tidak akan ada -1 harusnya. Tetap ada ya -1 ya. Coba kita lihat apa belum di-compile. Di save. Oke. Harusnya sudah sinkron ya. Ini kita tidak, coba kalau ini tidak perlu menunggu, kita synchronize. Tetap ya. M-nya 1, tapi tetap pasti betul ya. Jadi di sini tidak mungkin salah ya. Tidak mungkin ada, nah ini. Kan 1, ini pasti 1 karena sinkron. Gantian istilahnya. Sinkron itu gantian. Jadi tidak mungkin M-nya membaca 0, terus T-nya membaca 1 itu tidak mungkin. Walaupun ada -1 nggak masalah ya. Nah ini, pasti selalu. Lalu kalau kita tunggu hasil akhirnya, pasti akan benar hasil akhirnya. Sinkronisasinya pasti benar. Nah ini pasti benar. Ini juga. Oke, pasti benar. Tidak akan mungkin berebutan di sini. Oke, seperti itu materinya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentang latihan ya. Buatlah sebuah program untuk mengurutkan data menggunakan 2 metode pengurutan data, bubble sort dan selection sort. Jadi Anda implementasikan 2 metode 2 cara pengurutan, bubble dan selection. Anda bisa cari di internet dan jalankan keduanya secara paralel dengan menggunakan multithreading. Bandingkan kecepatan untuk data yang berjumlah hingga 10.000 data array integer yang di-generate secara random. Jadi cara pengerjaannya pertama Anda harus buat array ya kan. Jumlahnya 10.000 data. Isikan 2 array ya, 2 array. Jadi masing-masing kelas bubble dan kelas selection itu punya array sendiri-sendiri ya, lalu kemudian diisi 1000 data dengan random. Angka randomnya bisa 1 sampai 200. Lalu kemudian kelas bubble akan punya metode sort ya untuk sorting, lalu kemudian kelas selection dia akan punya metode sort untuk sorting. Kemudian nanti pada saat sorting kan ada switch ya, ada pertukaran ya. Nah, pada saat bertukar silahkan tampilkan sistem out println sesuatu, misalnya kalau bubble tampilkan B gitu ya. Kalau selection tampilkan S gitu. Setiap kali ada pertukaran tampilkan S, tampilkan B gitu. Di delay, misalnya di delay 100 milisecond. Lalu nanti kita lihat terakhir yang menang yang mana. Apakah bubble menang? Apakah selection menang? Siapa yang duluan selesai? Begitu ya. Lalu Anda bisa kembangkan lagi ya, buatlah main yang menggunakan kelas bubble sort dan selection sort tadi, panggil metode sort masing-masing untuk paralel ya, bandingkan mana metode sorting yang lebih cepat. Anda bisa mengembangkan soal tadi dengan menambahkan metode sorting lain. Jadi Anda bisa buat kelas lagi, misalnya metode sorting quick sort, metode sorting misalnya insertion sort misalnya, atau predict sort dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Mungkin saya akan perjelas sedikit untuk soalnya. Jadi Anda harus membuat sebuah bubble. Nih ya, saya buat kelas bubble. Nih. Terus di dalam ini juga ada kelas selection. Misalnya gini ya. Terus di sini harus punya integer data sebanyak misalnya 1000.
1000. Nah, ini juga integer data sebanyak 1000. Nah, lalu kemudian Anda punya random ya. Jadi pada saat public konstruktor selection ini, terus Anda random di sini. Random 1000 ya. Pakai Java util random. Ini juga public selection public bubble, sorry, maaf. Bubble. Nah, ini Anda lakukan random 1000. Ya, terus kemudian Anda punya method sort. Di sini juga punya method sort ya. Nah, method sort ini nanti pada saat tukar Anda tampilkan output S. Pada saat tukar Anda tampilkan output B. Delay misalnya 100. Ini juga pakai delay 100. Nanti di akhir di main ya, ini akan saya Pak silahkan Anda pause. Lalu kemudian di main, ini main ya. Nanti kalau di main Anda tinggal buat bubble B, lalu kemudian selection S ya. Lalu Anda new. Oke, silahkan dilakukan new, lalu kemudian b.sort. Lalu ini s.sort ya. Nah, Anda lakukan itu, bandingkan. Nanti kan outputnya S, B, 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 S gitu ya. Nanti kalau yang ternyata bubble sort lebih lambat, maka bubble sort akan muncul terus. B gitu. Tapi S-nya sudah selesai. Jadi Anda bisa mencoba menggunakan multithreading pada perlombaan, bisa dibilang perlombaan pengurutan dua buah data. Oke, demikian materinya. Kita sudah sampai dengan akhir. Selamat mengerjakan. Terima kasih.